Dalam kaitannya dengan volatility indikator, ada satu hal yang saya mau tekankan, yang sebenarnya cukup unik, cukup kontroversial juga, terkait dengan stokastik. Seperti video saya kali ini, saya akan meyakinkan Anda untuk tidak menggunakan stokastik, atau stop gunakan stokastik, dan mulailah gunakan Williams Percent R. Ini sebutannya adalah Williams Fractal Range sebenarnya sebutannya. Nah, sebelum kita masuk ke topik kali ini, saya akan menjelaskan ya, kalau kita adalah bagian dari komunitas saham gorengan. Anda bisa bergabung langsung dengan komunitas saham gorengan dengan mengklikkan link ini di website t.me/saham gorengan cuan. Anda akan langsung masuk ke grup Telegram gratis dan mendapatkan rekomendasi dan pembelajaran gratis juga bersama 30.000 member lainnya. Anda pernah nggak menemukan case seperti ini ya di stokastik? Kalau kalian lihat di sini stokastik harganya dan juga stokastik saya tandai warna merah. Di sini stokastik sudah menunjukkan dead cross dan menembus area overbought ya. Artinya saham ini sebenarnya akan turun. Tapi kalau kalian lihat sejajar ke atas, ternyata saham ini tidak menunjukkan penurunan, malah dia ada naik sedikit ya, menaik sedikit dan juga ternyata sideways. Sedangkan dari stokastiknya dia malah membuat ragu di sisi dari overbought-nya. Sudah disebut sebagai stokastik gagal tahu tren pada momen yang tepat. Ini disebabkan karena stokastik itu adalah indikator lagging. Nah, sebelum kita masuk ke mengapa stokastik ini lagging, kita harus pertama memahami apa itu indikator lagging dan lawannya yang kita sebut sebagai indikator leading. Jadi ada dua tipe sebenarnya dari indikator, terutama untuk indikator volatility dan trend ya. Itu ada indikator lagging dan leading. Indikator lagging itu menggunakan data historical atau closing pada periode-periode sebelumnya dan memiliki sedikit keterlambatan sinyal. Sedangkan indikator leading itu menggunakan data current ataupun data prediktif. Nah, data prediktif ini berarti menggunakan simulasi untuk masa depan. Nah, indikator leading ini tidak berarti dia menggunakan data prediktif terus-menerus ya. Dia bisa saja menggunakan data lampau, tapi dia tidak menggunakan data periodikal sebelumnya pada rumus. Jadi dia hanya menggunakan data periode waktu tertentu. Tidak ada data H-1, H-2, dan lain-lain untuk sebagai perbandingan pada rumusnya. Ini nanti saya akan pahami jika saya udah masuk. Kita akan pahami lebih lanjut jika kita sudah masuk ke dalam rumus-rumus secara mendetail indikator lagging dan leading. Contohnya pada stokastik dan Williams R nanti. Nah, sinyalnya lebih cepat dan tepat pastinya untuk indikator leading. Nah, Williams R ini adalah indikator yang masuk ke dalam indikator leading. Dikarenakan Williams R itu memberikan sinyal yang lebih cepat dan mengidentifikasi perubahan tren dan momentum pasar yang lebih tepat. Nah, di sini dia menggunakan harga penutupan saat ini dan kisaran harga tertinggi dan terendah dalam periode yang ditentukan. Periode yang ditentukan ini adalah periode pemilihan indikatornya. Biasanya sih menggunakan 14 day ya, length-nya. Nah, ini contoh rumus stokastik dan kenapa dia disebut indikator lagging. Jadi di sini persen K, jadi stokastik itu terdiri dari dua garis, persen K dan persen D. Persen D-nya ini menggunakan simple moving average, yang berarti dia menggunakan ranging dari rata-rata harga close hari ini dengan harga close H-1, H-2, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan lagging, karena moving average juga merupakan indikator lagging. Nah, di sini makanya dengan adanya garis D ini yang menyebabkan stokastik adalah indikator lagging. Sedangkan Williams R di sini hanya menggunakan periode waktu tertentu, high, close, high, low dikali dengan 100, dikali dengan minus 100. Seperti itu. Jadi dia tidak menggunakan periode sebelumnya, dia hanya menggunakan di satu momen dia menggunakan
harga high, close, dan low periode itu. Kita akan masuk pada contoh ya. Saya menggunakan TradingView ya. Ini adalah platform yang gratis, jadi saya menggunakan TradingView untuk melihat comparisonnya secara gratis. Di sini saya masukkan saham UVOE ya. UVOE ini adalah saham yang lumayan volatil pada hari-hari belakangan ini. Jadi saya menggunakan UVOE untuk percontohan antara stokastik versus Williams Fractal Range. Nah, di sini stokastiknya menggunakan periode default 1433 dan Williams Fractal Range-nya juga 14. Jadi tidak ada perbedaan periode di Williams Fractal Range dan stokastik. Kita mau lihat kalau dengan periode yang sama, mana yang lebih akurat atau mana yang lebih cepat memberitahukan sinyal. Di sini contohnya. Ini harganya di sini kita mau tahu dia sudah mencapai puncak, sudah masuk ke overbought. Ini kita masuk ke harga dulu di atas ini harga, dan dia mencapai tren turun. Sekarang kita mau lihat mana yang lebih cepat mengetahui tren turunnya terjadi pada UVOE di momen ini. Kalau kita lihat di sini stokastiknya sudah menyentuh dead cross, tapi belum menyentuh daerah overbought. Artinya setelah dia masuk ke daerah 80 ke bawah, di momen ini, dia baru menyentuh daerah overbought. Yang artinya saat kita mau jual sekarang menggunakan stokastik, harga itu closingnya sudah di sekitar 242. Ya, padahal puncaknya di sini itu ada di sekitar 288. Kalau Anda baru mau cut loss di 242, Anda sudah rugi banyak sekali. Sedangkan kalau kalian masuk ke Williams Fractal Range, Anda bisa tahu di sini ya, karena dia break-nya di sini, di momen ini untuk break masuk ke daerah overbought-nya, Anda bisa tahu di lebih puncak, itu di momen 278. Lihat ya perbedaannya ya. Meskipun hanya 1-2 candle, kalian bisa tahu lebih cepat ketika saham ini akan turun. Contoh lagi yang menarik. Di sini dia sudah mencapai dead cross juga ya di stokastiknya. Dia baru mencapai overbought, itu momennya di 248. Sedangkan Williams Range di sini bisa dilihat ya, dia bisa mengetahuinya sebelum itu, bahkan waktu di momen masih puncak. Jadi ini menarik ya. Sekarang kita lihat kalau dia ada di momen lain. Nah, di sini ya. Di sini kalau kalian lihat ya, Williams Fractal Range-nya itu masuk ke periode overbought itu di momen ini, sedangkan stokastiknya itu satu periode lebih lambat. Di sini dia baru masuk dead cross dan juga ada di area overbought. Karena kalau stokastik kita harus melihat dead cross dan overbought ya. Kita tidak bisa hanya melihat dia masuk ke overbought, tapi kalau dia belum dead cross, ya dia tidak menarik kayak gitu ya. Dia tidak bisa dikategorikan jual. Misalnya di sini ya, ini saya kasih contoh satu. Misalnya di sini. Ini sudah masuk ke daerah overbought ya. Sudah masuk ke daerah overbought karena dia sudah di 80 ke atas, tetapi dia belum dead cross. Kita lihat harganya, dia masih naik kan. Jadi kita tidak bisa kategorikan jual di momen stokastiknya belum dead cross ataupun belum overbought, seperti itu ya. Nah di sini memang kelihatannya seperti Williams R selalu menang, tapi ini terjadi karena sahamnya memang sudah saya pilih, yaitu UVOE. Tapi untuk saham-saham yang pada dasarnya pergerakannya tidak sefluktuatif UVOE, misalnya BBCA aja, kita lihat BBCA kadang-kadang dari Williams R-nya juga kurang bisa menggambarkan secara cepat gitu ya. Nah, ini di sini contohnya ya. Di sini dead cross dan Williams R saat masuk ke overbought itu periodenya hampir sama ya. Dead cross dan overbought itu hampir sama. Dan memang setelah itu terjadi penurunan karena di sini tidak sefluktuatif itu dari high dan low-nya, karena kita bisa tahu rumus dari Williams R itu di high dan low.
ya, terdiri dari high dan low, sedangkan BBCA tidak sefluktuatif itu. Jadi stokastik dan Williams R akan mengalami overbought dengan periode yang mirip seperti itu. Jadi simpel aja pembelajarannya. Kalau Anda mau semakin akurat, ya mungkin lebih baik kalau kalian gabungkan atau komparasikan antara 2 atau 3 indikator volatility.